Terus pindah ke RB. Yes. Sekarang kok halo Mas, Halo. Ya, tetap. ini nih. Kemarin kan Mas Heri kan sempet sepedaan pakai MTB. Terus sekarang pernah juga pakai RB. Yes. Kok mendadak ganti Sally tuh? Ceritanya apa ya, Mas? Iya ya Mas. Jadi Sally, jadi pengen tahu sih sebenarnya mengenai Sally kayak apa gitu. Ya ingin tahu sebenarnya. Apa namanya, gara-gara di Jogja tuh sekarang pakai yang itu Nah. Brompton apa itu? Nah. Jadi kalau Sally yang aku pengen itu sebenarnya pengen tahu aja sih tingkat Sally itu apa ya, bisa semaksimal apa gitu. Bukan masalah merek sih sebenarnya. Jadi lebih ke ini Mas ya, apa kayak pengen Yes, tahu pengen tahu. ngulik-ngulik bisa di build up apa enggak Yes, gitu. betul. Kalau karena aku kan juga pengen sepedaan tuh Mas. Yang paling enak nih kalau misalkan Sally itu untuk range harga sebenarnya Jangan sebut harus ya. nggak boleh sebut harga Mas ya. Jangan. Sensitif. Sensitif. Terus tips-tips Mas buat yang baru awalan mainan sepeda Sally, mungkin kan sekarang lagi rame. Enaknya gimana Mas? Ya harus tahu dulu Mas masalah kebutuhan di sepeda. Maksudnya kan sepeda Sally itu kan juga ada jenisnya. Satu ada yang jenis yang kayak seperti Brompton gitu ya kalau orang bilang ya. Jadi untuk kayak urban city bike gitu. Ada lagi yang ternyata sekarang teknologi Sally itu bisa dibuat kencang, ngebut. Jadi contohnya ini nih yang aku ambil ini Turn 4G ini cukup ngebut sih buat aku sih menurut aku. Itu gear juga bisa diganti Mas, gear Bisa. set. Bisa. Terus Bisa banget. kalau misal buat naik gunung, tanjakan, ngetrek itu bisa nggak tuh Mas? Bisa. Ini kebetulan kan sepeda Sally ini udah aku upgrade ya. Aku apa ya, kalau istilah sepeda itu udah dirubah ya, dirubah gitu. Jadi yang aku rubah ini, yang awalnya yang harus dirubah menurut aku ya, agar ini jadi performanya lumayan naik gitu. Sprocket. Sprocket itu yang itu ya. Sprocket. Ini sprocket harus dirubah. Oke. Karena biasanya kan ini bawaannya kemarin itu 9 speed, jadi aku kasih 11 speed. 11 speed berarti mentok Mas ya, calling banyak Mas ya. 11 speed enggak, sekarang ada yang 12. Oh, ada yang 12. 12. Jadi ini 11 speed ini maksudnya kita bisa banyak rasio sepeda yang bisa kita mainkan di situ sprocketnya. Oke. Kenapa aku harus ini dulu yang dirubah ya? Karena satu, kalau yang speed 9 itu sprocketnya tuh beratnya tuh hampir 400 gram. Kalau yang 11 speed ini aku bisa nyari berat itu sekitar satu sprocket itu 130 gram. Itu punya Recon, aku udah pakai punya Recon. Itu aku pakai di road bike. Nah, terus sekarang ini aku pakai punya Zito ini beratnya 230. Jadi aku 230 mengalami gram. penurunan sekitar 170-an ya. 170, hampir 200 gram ya kurang lebih berarti ya. Banyak orang yang taunya hanya Shimano dan segala macam seperti itu. Tapi sebenarnya ada yang, kalau aku sih memang mengejar ringan. Jadi ringan sepeda ini. Kemarin beratnya sampai 12 kilo. 12 kilo.
Itu nanti tetap berarti ngefek ke ini juga Mas ya, apa namanya? Stamina-nya kalau misalkan terlalu berat. Semakin ringan sepeda itu kemungkinan kita nanjak makin gampang. Nek Mas Her, sepeda selnya Mas Her ini kan belum lama toh. Kira-kira diubah tuh udah apa aja Mas? Yang udah diganti, Ini ya, speknya ya. Spek. Oke, aku sebutin spek awalnya aja dulu ya. Siap. Jadi awal pertamanya itu ini hubnya, ini 9 speed. Speednya juga 9 speed. Ininya pun juga pakai Altus. Terus ininya masih yang lama. Rantai juga aku ganti. Udah diganti juga rantai. Shifternya aku ganti pakainya XT. Oke. Jadi pedal juga aku ganti. Punyanya XTR. Terus apa lagi ini Mas Her? Sebenarnya sih kalau apalagi sebenarnya itu udah sih mentok sih. Sama ini mungkin ya. Saddle aku ganti punyanya Guess ini sama ini kulit. Terus remnya aku ganti juga. Ini aku ganti punyanya Promax, punyanya BMX Race. Terus aku kasih ini bottle caps-nya karbon. Berarti tuh nek misal tak bilang ini Mas, Sally tuh ganti-gantinya tuh mirip-mirip kayak sepeda RB ya berarti Mas ya? Bisa. Kayak semua bisa di-upgrade terus. Tapi ada satu lagi yang ini lagi aku lagi dicoba sih menurut ya. Ngulik. Jadi ini kan punyanya road bike Ultegra. Oh itu bisa dikasih situ tuh Mas? Ini Ultegra aku udah ganti Ultegra. Habis itu ini punya MTB shifternya. Shifter punya MTB, oke. XT aku pakai. Siap. Ini sama-sama 11 speed dan ternyata yang aku temukan bahwa ini satu merek Shimano ya. Satu merek Shimano, ternyata ini tidak comfortable. Jadi tidak bisa. Jadi bedanya ternyata aku dapat ini bahwa shifternya MTB dan RD-nya ini rodernya itu punya road bike itu ternyata beda rasio. Jadi kalau road bike itu rasionya mungkin dia setengah, dia lebih rangkep, lebih rapat gitu ya. Rapat ya. Kalau MTB dia lebih agak sedikit renggang, mungkin setengahan atau satuan mungkin. Karena pada saat aku coba, pada saat yang gigi ke 11 sampai gigi ke 15 itu aman sebenarnya. Bedanya halus semua, tapi pada saat udah di tengah-tengah, sprocket tengah ini udah mulai kacau. Cekrak ya, gitu. Terus habis itu di yang paling tinggi ini, yang paling besar ini juga smooth. Jadi memang kacaunya itu di tengah-tengah ini. Jadi tidak ada. Sebenarnya sih kalau di goes di jalan sih nggak masalah sih. Cuman kadang-kadang kita bisa sebenarnya bisa dipakai, tapi kita harus sedikit bermain di sini. Jadi teman-teman kalau punya pikiran mau merubah atau menggabungkan antara MTB sama road bike itu nggak bisa. Tapi bisa, tapi nggak nyaman gitu. Harus ada kayak converter ya. Iya, semacam converter. Jadi namanya di sini, taruh di sini tuh. Namanya itu Tanpan. Ya, itu ada tapi belinya di Indonesia masih susah banget. Intinya bisa di-upgrade dengan pernak-perniknya dari RB sama MTB, cuman nggak boleh ngawur Mas ya? Iya betul, nggak boleh ngawur. Tapi sebenarnya bisa, tapi nggak nyaman jadinya. Jadi ada orang yang sepedaan itu kan pengennya smooth. Semuanya harus halus gitu. Kalau kenapa aku ganti yang MTB? MTB ini murah. Dibanding punya road bike itu mahal. Road bike. Jadi kalau road bike kan sepaket tuh ya. Namanya brake shifter ya. Jadi seperti kayak pegangan gitu kan, yang nanti dipakai di drop bar gitu. Itu kan mahal ya. Kalau yang seperti ini kan kita bisa lebih sedikit mengirit lah sebenarnya kalau pakai pakai MTB. Tapi kenapa ini aku pakai Ultegra? Karena aku sebenarnya punya obsesi ini mau taringankan seringan-ringannya. Aku mau ngejar di kisaran mungkin di bawah 7 kilo. Dengan bodi sepeda yang masih alloy ya? Body alloy, tapi ini nanti mungkin aku ganti ini, nanti aku ganti ke karbon, oroknya aku ganti karbon, ini juga aku ganti. Ini kan masih BB-nya masih BB kotak. Jadi bisa aku ganti pakai BB Halotech yang 2 punyanya Shimano itu lebih ringan. Terus habis itu crank aku ganti.
Terus ini porok aku ganti nanti. Hmm. Itu sih. Tapi ada satu lagi yang aku nemuin tadi ini. Ternyata sepeda tanpa gini sudah dilengkapi untuk disc brake. Oke, oh yang diomongin tadi mas ya. Iya, betul. Jadi ini nih, jadi aku tadi kan mikir-mikir nih, ini ya. Kalau aku pakai porok, bukan porok apa, rims atau peleknya itu karbon itu, kalau pakai mekanik atau pakai yang sistem U-brake atau V-brake seperti ini kan nantinya kendalanya kalau kita turunnya kencang gitu kayak di Suroloyo atau di Yangon turunannya kencang banget gitu, itu kan kayak remnya nanti bisa bikin ini panas, nanti meleot, ombeng gitu apa namanya, jadi nggak rata lagi gitu. Iya, ibarat kayak besi panas gampang kebentuk gitu ya. Betul. Nah ternyata ini bisa pakai disc brake, tapi pakai ini disc brake-nya pakai adaptornya IT apa ya yang dari samping sini baru dikasih adaptor baru dikasih disc brake. Baru dikasih Dan disc brake. kebetulan hubku ini Itu compatible buat disc brake juga ya. ganti yang disc brake karena ini bekas road bike RB. Yes, seperti itu. Oke. Seru ternyata ya mainan Sally ya. Seru sih. Dan ternyata ini tadi aku buat ngebut bisa juga sih. Aman nyaman juga berarti ya. Tapi tetap nggak bisa maksimal karena memang ininya terlalu tinggi kan, jadi depan itu agak sedikit goyang. Tapi ini kencang sih dibanding Sally yang aku pernah nyoba yang konsep city bike-nya Sally yang kayak Bronton, terus yang ini melengkung gitu loh maksudnya. Pikes itu aku pernah nyoba punya temen tuh yang rodanya pakai 16 ini tuh nggak. Menurut aku itu hanya untuk kota-kota. Kota-kota termasuk ini juga berarti ya. Kalau ini bisa kota, bisa kenceng. Bisa kenceng. Karena ramping bentuknya ini pun juga kuat. Terus ininya kalau bisa bilang stiffness-nya di ini alloy kayaknya. Ini alloy ini kuat banget. Oke. Jadi stiffness itu kaku. Jadi semakin kaku atau semakin kayak karbon itu kan semakin kaku body itu materialnya transfer tenaga power atau energi ayuan itu lebih sempurna ke pedal, akhirnya pun melaju kencang gitu. Jadi memang beda-beda, contohnya seperti ini rem ini banyak yang teman-teman Sally itu yang aku amatin ya, tapi nggak semua sih, pasti juga ada tahu. Rata-rata tahunya hanya fashion. Ternyata kayak contohnya seperti ini, remnya ada yang diganti rem yang profilnya sekitar 38, nah seperti itu. Itu sebenarnya memang jadi keren itu. Sepeda ini profil jadi yang ini agak sedikit lebar ke dalam itu jadi keren. Tapi itu sebenarnya juga harus dipikirkan powernya dia. Teknik powernya itu mencukupi enggak? Karena semakin ininya profil remnya itu semakin lebar atau semakin besar atau panjang itu perlu tenaga yang besar juga. Kalau buat safety-nya mas, kalau ngomongin yang tadi apa namanya, yang buat look-nya, mereka ngejar look, ngejar style, kira-kira tuh safety-nya gimana tuh mas? Kayak yang peleknya makin lebar terus. Gak apa-apa sih sebenarnya. Sebenarnya nggak apa-apa. Safety secara itu nggak apa-apa, cuma kadang-kadang kalau kita tidak terbiasa atau masih baru itu dan kita masih belum tahu teknik sepeda itu ada tekniknya juga sebenarnya. Ada cadence, ada line strength atau power. Nah itu pada saat itu jadi berat. Jadi berat, tapi kalau hanya kota-kota aja sih nggak masalah sih, karena biasanya kan orang-orang yang itu kan pengennya cuma santai, santai buat fashion gitu. Tapi kalau untuk ngejar, kalau kebetulan aku suka agak sedikit kenceng ya, lajunya tuh kenceng, itu aku suka banget. Jadi biasanya aku udah kalau yang road bike tuh rimku atau itu tuh udah sekitar 5 cm. 5 cm. Berarti tetap balik lagi tergantung kebutuhan mas ya. Betul. Jadi kita harus tahu kebutuhan kita tentang kebutuhan. Maksudnya kebutuhan tuh bukan kita harus tahu kebutuhan tuh kebutuhan fashion atau kebutuhan memang untuk nyari apa ya? Buat sportnya, olahraganya. Iya, sportnya gitu. Oke, siap. Mau lihat tekuannya nggak? Oh iya, boleh mas. Boleh ya. Jadi pertama itu kita turunkan ini dulu nih. Harus turun itu mas ya? Iya harus turun.
Ini aku lepas standarnya, jadinya bisa nanti distandarkan pakai ini. Oh, Jadi ini di sini, di sini ada pengaitnya. di sebaliknya oke, di body satunya ya. Ini aja ya, ini. Siap. Nah ini ada pengaitnya, ditarik ke sini, dibuka di situ, dan di sini. Oke. Nah ini dia. Ringkes banget sih. Ringkes ya. Nah nanti ini kalau biasanya aku kalau mau itu pakai gini, dorongnya. Oh, kayak troli mall-mall ya. Gitu. Di mall. Jadi tapi ntar misalnya kita mau buka gitu kan. Ini kan agak sedikit ini ya. Ini kan di sini ada magnet ya. Oh, Kenceng banget ini. Nah, aku biasanya bukanya pakai kaki. Jadi aku gini. Nah, buka gitu. oh, magnet itu biar safety juga itu ya. Itu biar ngenceng, biar apa? Nggak kemana-mana. Oke. Bukanya gini aja. Dah, selesai. Ya, terus kalau aku sih cara patokannya enak tuh pakai ini, pinggul. Tapi beda itu aku ya, beda-beda ya. Setiap orang Beda-beda. fittingnya beda-beda. Jadi gitu. Siap. Jadi pengen beli sepeda Celia mas. Aku sih saranin beli sih, karena juga ini ya, secara olahraga juga dapat, terus kerja juga dapat, ya kan. Kalau Sally sih yang aku temukan adalah sepeda ringkes. Sepeda ringkes, nyantai bisa dibawa kemana aja Itu itu ya. dan bisa buat fashion. Dan Oke. apalagi kan lagi nge-boom banget ya. Nge-boom banget ya, sampai banget tuh. Sampai apa ya, ada merek Van Horn Gas tuh, Gus atau apa itu sampai habis. Tapi jarang yang pakai turn. Yang pakai itu jarang ya. Kenapa? Apa karena memang bentuknya ini kurang, yang kadang kan sekarang lagi ngetren lurus gitu ya. Kalau aku sih turn cocok buat pengen laju cepet. Mantap. Siap. By the way, makasih loh mas infonya mas. Besok ngobrol lagi mas. Oke. Siap. Thank you ya mas Heri. Sami. Cek 1 2 3. 1 2 3. Halo. Cek gimana kabarnya? Halo mas Her. Marah.